Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Logi Institute, berjumpa kembali dalam e-learning session pembelajaran secara online. Pada session kali ini kita akan membahas terkait bagaimana membuat diagram Cartesius atau yang lazim juga disebut dengan koordinat Cartesius. Tentu kita membutuhkan data dua titik atau dua sumbu. Jadi diagram atau koordinat Cartesius ini adalah koordinat yang bisa memposisikan titik pada suatu sumbu permukaan. Jadi kita memiliki dua sumbu yang lazim kita sebut koordinat X dan koordinat Y. Nah, diagram Cartesius ini adalah penjabaran dari metode Discourse on Method yang merupakan buku yang ditulis oleh René Descartes dari Prancis tahun 70-an. Tahun 1800-an. Sorry. Nah, sahabat Logi Institute, nah tentu kita ingin atau sering kita bertanya, apa fungsi dari diagram Cartesius ini? Nah, diagram Cartesius ini ternyata adalah salah satu metode yang banyak digunakan untuk menggambarkan hubungan atau titik antara dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y misalnya, atau dua variabel. Misalnya kita ingin melihat bagaimana kalau dalam case ini ketergantungan dan pengaruh. Jadi ini bisa kita analogikan pada analisis kebijakan, seperti misalnya interpretatif structural modeling, kemudian perspektif analisis, stakeholder analisis. Nah, contoh atau case pada session ini itu lebih mirip kepada case stakeholder analisis. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa saya ingin melihat bagaimana pengaruh dan ketergantungan dari setiap stakeholder ini atau dari setiap aktor ini terhadap aktor lainnya dengan membuat diagram atau memplot dalam diagram Cartesius. Nah, teman-teman juga bisa melihat pada case yang lain, seperti misalnya dalam indeks performance. Jadi atau indeks kepuasan konsumen. Jadi, kita punya misalnya kinerja dan harapan. Nah, kita punya dua titik, sumbu atau dua sumbu X dan Y. Nah, kita bisa plot bagaimana kinerja dan harapan dari setiap item yang kita teliti. Dan tentu nanti bisa kita berikan case-nya pada session yang lain. Balik pada session kali ini atau pada case kali ini. Nah, tentu saya harus memiliki data. Saya anggap bahwa saya sudah menganalisis data awalnya dan saya punya aktornya ada 17. Ini saya ingin melihat kedudukan aktor-aktor ini dalam kuadran Cartesius nantinya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang yang kita peroleh. Tentu dari scoring yang telah kita lakukan, dari penilaian yang kita lakukan. Nah, skala yang digunakan dalam case ini adalah skala 0 sampai 4 ya. Nah, nilai ketergantungan saya akan posisikan sebagai sumbu X dan nilai pengaruh itu saya akan posisikan sebagai sumbu Y. Nah, jadi kemudian akan kita peroleh diagram seperti tampak pada layar ini. Baik. Nah, saya anggap teman-teman nanti bisa membuat atau memperoleh data ini juga dalam deskripsi. Membuat juga tidak jadi masalah, saya kira ini tidak terlalu berat. Buat sederhana saja dulu, bisa 10 variabel atau bisa kurang gitu ya. 5 variabel juga boleh, 2 variabel, 3 variabel juga boleh. Sahabat Logi Institute, setelah data kita input, jadi saya buat seperti ini, tentu kita akan masuk pada bagaimana membuat diagramnya, karena ini adalah penekanan utama dari diagram ini. Oke, nah kita sudah menentukan sumbunya, kemudian yang langkah pertama adalah kita menentukan nilai nilai batas atau nilai pertemuan, ya, koordinat temuan atau nilai tengah dari
kedua variabel ini. Nah, yang pertama adalah klik di sel yang kosong, kemudian insert, kita cari scatter, pilih yang scatter yang paling pertama. Di scatter yang, nah kita akan memperoleh tentu kosong ini, artinya tidak ada nilai karena memang kita tidak seleksi nilainya. Berikutnya adalah kita akan memasukkan nilai-nilai ini. Nah, pertanyaannya nilai-nilai dari mana? Nilai-nilai ini adalah nilai rata-rata dari kedua variabel itu. Jadi dari sini. Contoh misalnya yang ini saya ambil dari sini. Nah, karena kita punya skala 4, tentu kita akan buat sama semua gitu ya. Kemudian yang ini saya ambil dari rata-rata dari sumbu Y. Jadi semua akan kita buat sama. Jadi gitu ya. Jadi nanti kita akan memperoleh garis perpotongan ini, garis perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini menjadi dasar nilai tengah atau garis tengah dari koordinat kartesius kita. Ada teknik lain sebenarnya adalah secara manual, tetapi tentu tidak kalau dengan dan sistem tentu menjadi lebih powerful gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah saya insert tadi, atau saya ulang dulu. Jadi setelah memperoleh nilai ini, nilai skala ini, kemudian kita insert. Gunakan scatter, pilih yang pertama ini, yang awal. Oh sorry, karena ini saya sorot ya. Jadi tempatkan pointer pada sel yang kosong. Alhamdulillah. Kemudian insert, kemudian pilih ini. Nah, ini tentu ada blank gitu ya, nggak ada nilai. Kemudian nilainya saya geser dulu ini. Kemudian kita insert, select data, kita add datanya kita add. Nah, series name-nya saya beri yang sumbu X-nya ketergantungan, ya. Berarti saya ambil nilai X yang ini. Kemudian yang menjadi nilainya adalah yang skalanya, gitu ya. Saya ambil nilai X-nya ini, kemudian yang menjadi nilai Y-nya adalah skalanya. Jadi di sini ada nilai X dan Y. Diperhatikan ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu ya. Jadi kita sudah punya nilai tengah atau nilai perpotongan nantinya dari sumbu X. Berikutnya adalah sumbu Y. Kita add satu lagi, sumbu Y-nya adalah pengaruh, kemudian nilainya adalah, nilai X-nya tentu kebalikan dari yang tadi, ini jadi nilai X, kemudian nilai Y-nya adalah yang ini. Ya, jadi ini perlu diperhatikan, sehingga nanti kita akan memperoleh garis perpotongan. Ya, ini kita hilangkan saja, kemudian garisnya juga bisa kita hilangkan, agar menjadi lebih rapi. Kemudian kita plot dulu, aksisnya. Ini juga bisa kita input. Nah, sebelum kita edit grafiknya, kita input dulu nilai dari diagram kartesius kita. Nah, itu ya. Kita input dulu nilai dari diagram select data sama dengan tadi, kemudian kita add. Kita beri nama, kita kosongkan saja, kita ambil sumbu X-nya, tentu yang ini, sampai di aktor ke-17. Dan nilainya tentu yang ini, aktor ke-11. Oke. Nah, ini sudah. Kita akan memperoleh nilai sebaran seperti ini. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana membuat garis. Ya. Nah, jadi marker yang ada ini kita ganti dengan garis. Pertama kita aktifkan di sini, di markernya. Kemudian kita select. Format data seriesnya kita aktifkan, kemudian marker fill-nya kita no-fill-kan, kemudian marker lainnya kita no-line, kemudian style-nya kita buat jadi 1 gitu ya. Muncul. Nah, ini sudah. Nah, yang kedua, kita ganti yang sumbu X-nya sama, format data series, markernya no-fill, kemudian lainnya 1, kemudian nilainya no line, hanya 3 saja yang penting itu ya.
Nah, berikutnya jika kita lihat ternyata ini tidak sejajar gitu ya. Karena memang ini kan kita cuma punya 4 skala gitu ya. Sementara di sini secara defaultnya itu membaca 5 dan pada sumbu X-nya dan 4,5 pada sumbu Y-nya. Nah, ini kita edit format aksesnya. Jadi jangan yang automatic tetapi yang fix gitu ya. Kita buat fix supaya dia sama. Ini juga demikian. Format aksesnya kita buat yang fix jadi 4, kemudian fix ininya jadi 1 gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Kita sudah memperoleh diagram Cartesius. Nah, tinggal kita memberi warna markernya menjadi lebih terang gitu ya. Kemudian ini sudah berbentuk. Nah, sementara nilai-nilai variabel ini bisa kita tambahkan jika ingin misalnya seperti yang contoh ini, itu A11, A6 gitu. Dan nilai variabelnya tentu kita lakukan secara manual. Jadi kita input satu persatu. Ini nilainya kita add data labels dulu supaya kita gampang untuk mengetahui nilai dari. Nah, nilai data label ini adalah sumbu Y gitu ya. Ini adalah nilai sumbu Y. Nah, kita ikan labelnya ini akan nampak di sini nih, sumbu Y, sumbu X dan series name. Nah, tentu ini nah, berikutnya adalah secara manual, tentu kita akan mengganti nilai-nilai ini menjadi menjadi variabel, jadi inisial dari aktor gitu ya. Kalau misalnya di sini aktornya pengusaha, kemudian pemerintah dan sebagainya, tentu kita ganti dengan pengusaha, pemerintah dan sebagainya gitu. Nah, kita lihat dulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai dari poin-poin ini. Nah, ini 2,91 pada sumbu Y-nya yang diperhatikan. Sumbu Y 2,91. Berarti kita mencari nilai 1. Nah, bagaimana jika ada nilai yang sama misalnya? Jika ada nilai yang sama, tentu kita membutuhkan dua aksisnya. Artinya kita perlu membentuk aksis satu lagi, itu aksis Y-nya, X-nya. Nah, 2,91 kebetulan nilainya beda-beda ini. Nah, kita cari 2,91 di sumbu Y 2,91 gitu ya. Ini ada, berarti ini A6 gitu ya. Ini A6. Kemudian yang ini 1,63 ini, 1,63 ini adalah A11 gitu ya. Nah, ini yang kita ganti satu persatu gitu secara manual. Sampai kemudian selesai dan berbentuk seperti yang ini. Nah, berbentuk seperti ini ya. Nah, ini saja yang saya kira bisa kita pelajari pada session kali ini terkait diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius sangat banyak manfaatnya, terutama dalam mengidentifikasi posisi atau kedudukan. Jadi nanti jika terkait dengan kebijakan, kita sudah bisa melihat pengaruh yang tinggi, pengaruh rendah, kemudian ketergantungan tinggi, ketergantungan rendah, dan pengaruh tinggi. Ini kita akan ketemu di sini. Jadi ada 4 kuadran yang akan terbentuk dari diagram Cartesius itu. Ini juga bisa memplot atau memposisikan bisnis usaha dan sebagainya gitu ya. Baik, demikian dan selamat.